Pada pertengahan bulan Februari, Pusat Informasi Strategis Angkatan Darat, PISAD, menerima sinyal komunikasi terenkripsi yang tidak biasa. Sumber sinyal berasal dari wilayah terpencil di bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di dekat kawasan hutan produksi yang secara administratif tidak tercatat aktif sejak tahun 2019. Awalnya sinyal itu tampak seperti lalu lintas logistik biasa, namun ketika dicocokkan dengan data logistik nasional, ada ketidaksesuaian mencolok. Dalam satu transmisi, disebutkan pengangkutan barang non-spesifik sebanyak 200 ton dengan helikopter jenis rotor tandem. Jenis helikopter yang secara teknis tidak tersedia dalam armada sipil nasional. Penyelidikan awal dipimpin oleh Subunit Analisa Operasi Darurat, SAOD, yang memiliki kewenangan untuk mendalami komunikasi sipil dan militer apabila dianggap menyangkut ancaman terhadap kedaulatan nasional. Mereka mengidentifikasi bahwa koordinat tujuan helikopter menunjukkan arah keluar wilayah udara Indonesia. Data manifest palsu menunjukkan isi pengangkutan sebagai komponen alat berat, tetapi sinyal satelit dari kawasan sekitar menunjukkan intensitas aktivitas tidak konsisten dengan proyek konstruksi. Seorang analis intelijen senior kemudian melakukan penelusuran mundur terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan penyewaan helikopter. Nama perusahaan yang tercantum adalah PT Alur Energi Nusantara, sebuah perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi sejak 2 tahun lalu. Namun, beberapa rekening perusahaan masih aktif dan menunjukkan arus masuk dana dalam jumlah besar dari rekening pribadi milik beberapa pejabat aktif di Badan Urusan Pangan Nasional. Pada saat bersamaan, tim lapangan Bravo 4 dari Divisi Intel Operasional bergerak untuk melakukan pengamatan langsung ke sebuah gudang logistik besar di wilayah Lampung Timur. Gudang tersebut tampak aktif selama 3 bulan terakhir, namun tidak tercatat dalam sistem distribusi pangan nasional. Tim berhasil memetakan jadwal truk pengangkut, jenis kendaraan yang digunakan, serta durasi bongkar muat di lokasi. Setiap truk datang dalam interval waktu teratur, bermuatan penuh, dan dikawal oleh personel bersenjata sipil tanpa identitas resmi. Aktivitas dilakukan pada malam hari dan selesai sebelum fajar. Pemeriksaan melalui drone tinggi memperlihatkan bahwa gudang tersebut memiliki 3 akses pintu besar yang hanya dibuka saat truk masuk atau keluar. Di dalamnya tampak tumpukan karung beras bersegel merah putih dengan label program bantuan sosial tahun anggaran sebelumnya. Label itu seharusnya sudah tidak berlaku, dan secara administratif, stok tersebut mestinya sudah disalurkan ke 5 provinsi di wilayah timur. Fakta bahwa beras-beras itu masih berada di satu tempat yang tidak resmi menunjukkan adanya manipulasi distribusi pada skala besar. Data dari satelit pertahanan memperlihatkan pembangunan landasan darurat di dekat perbatasan hutan kurang dari 4 km dari gudang. Landasan itu cukup untuk mengakomodasi helikopter berat jenis Mi-26 atau Chinook, 2 jenis helikopter dengan rotor tandem yang mampu mengangkat muatan 10 hingga 20 ton per penerbangan. Dalam simulasi pengiriman dibutuhkan sekitar 10 rotasi penerbangan untuk memindahkan seluruh muatan keluar dari wilayah tersebut. Informasi ini menguatkan dugaan bahwa operasi logistik ini dirancang untuk menyamarkan pencurian massal barang negara. Modusnya adalah menyimpan barang bantuan sosial dalam jangka panjang, kemudian mengangkutnya secara ilegal keluar wilayah untuk dijual kembali sebagai komoditas umum di negara tetangga yang kekurangan pasokan pangan. Komando Gabungan Intelijen segera menetapkan kasus ini sebagai prioritas merah. Operasi penyelidikan naik status menjadi operasi kelas I tertutup, yang berarti melibatkan unit intelijen aktif, infiltrasi elektronik, serta pemetaan jaringan internal. Penanggung jawab operasi ditetapkan pada Letkol E, Kepala Operasi Taktis yang telah menangani 12 operasi sabotase distribusi logistik selama 5 tahun terakhir. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim kecil infiltrasi yang bertugas melakukan identifikasi internal, melacak siapa saja yang terlibat di dalam jaringan distribusi. Dari hasil pembacaan komunikasi radio yang diretas, diketahui bahwa pengangkutan akan dilakukan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Waktu itu dianggap sempit, namun cukup untuk menyusun strategi penghadangan. Selama 5 hari berikutnya, tim membangun profil para pelaku. Nama-nama yang muncul antara lain 2 pejabat aktif BUPAN,
satu jenderal purnawirawan yang kini menjabat di sektor swasta, serta seorang pengusaha penyedia alat berat yang memiliki akses ke perusahaan transportasi udara Rusia. Transaksi antar mereka melibatkan penggunaan mata uang asing dalam bentuk kripto dan pencucian melalui perusahaan ekspor-impor fiktif. Dalam proses penelusuran, diketahui pula bahwa helikopter yang akan digunakan sudah berada di kawasan operasional disembunyikan di sebuah hanggar kecil di wilayah yang dikuasai perusahaan perkebunan. Helikopter itu sempat masuk ke Indonesia menggunakan jalur logistik bantuan bencana, menunjukkan bahwa seluruh skema penyelundupan ini disiapkan dengan detail tingkat tinggi. Tim menyimpulkan bahwa upaya ini tidak hanya sebatas kasus korupsi biasa, tetapi merupakan operasi kejahatan terorganisir lintas lembaga, melibatkan pihak militer pasif, pejabat pemerintah, dan jaringan perusahaan cangkang. Pusat operasi mulai menyusun peta operasi intervensi fisik. Prioritas utama adalah menghentikan helikopter sebelum lepas landas, mengamankan barang bukti berupa beras serta menangkap aktor lapangan tanpa menarik perhatian publik secara dini. Segala bentuk kontak bersenjata diupayakan dihindari, dan jika terpaksa, hanya dilakukan secara senyap. Di akhir hari ke-10 sejak informasi pertama diterima, Komando menyetujui pelaksanaan operasi Bayangan Not 4. Tanggal pelaksanaan ditetapkan 2 hari sebelum estimasi keberangkatan helikopter. Informasi ini bersifat tertutup penuh, tidak disebarkan ke institusi lain, bahkan tidak ke lembaga penegak hukum sipil. Semua pergerakan harus dilakukan oleh satuan intelijen tanpa dukungan eksternal. Di saat itulah, tahap pengintaian berubah menjadi tahap penyusupan. Persiapan logistik pun dimulai. Cerita selanjutnya akan membuka bagaimana operasi itu dijalankan tanpa suara. 2 hari sebelum jadwal penerbangan helikopter, operasi Bayangan 04 resmi dimulai. Tujuan utama adalah menyusup ke area hanggar, memastikan keberadaan helikopter rotor tandem, memverifikasi muatan 200 ton beras hasil korupsi, dan menempatkan perangkat sabotase non-permanen untuk menggagalkan keberangkatan. Operasi ini dipecah menjadi 3 sub-unit. Tim siluman untuk infiltrasi lokasi, tim langit untuk pemantauan udara rendah, dan tim bayang-bayang yang mengendalikan logistik dan jalur evakuasi darurat. Pukul 22.40, tim siluman bergerak dari titik aman di utara perbatasan area perkebunan kelapa sawit yang dijadikan tempat penyimpanan. Tim terdiri dari 6 orang, masing-masing dengan keahlian spesifik, pembongkar sandi, ahli bahan peledak, pengintai jarak dekat, operator peralatan elektronik, dan 2 petugas perlindungan taktis. Seluruh anggota menggunakan peralatan taktis ringan tanpa logo institusi, dengan komunikasi terenkripsi internal yang hanya aktif saat diperlukan. Perjalanan menuju lokasi utama memakan waktu 3 jam dengan berjalan kaki melalui rute hutan kecil dan jalur irigasi mati. Mereka menghindari penggunaan kendaraan untuk mencegah deteksi panas oleh drone sipil yang kerap melintas di atas wilayah perkebunan. Sepanjang perjalanan, tim memasang alat deteksi gerak pasif sebagai peringatan jika jalur belakang mereka diikuti. 3 titik penyadapan suara juga ditanam pada jalur masuk utama ke gudang. Sementara itu, tim langit mengoperasikan drone tak bersuara dengan lapisan anti-pantul dan sensor IR yang dioptimalkan untuk mendeteksi perubahan suhu pada helikopter dan mesin berat. Dari ketinggian 400 meter, drone itu merekam visual hanggar tertutup yang dijaga oleh 7 personel bersenjata laras panjang. Mereka tidak mengenakan seragam resmi, namun pergerakannya sangat disiplin. Setiap 2 jam, patroli keliling dilakukan dengan pola teratur. Dari data drone, terkonfirmasi bahwa 1 unit helikopter jenis Mi-26 berada di dalam hanggar, dengan rotor utama dalam posisi parkir penuh. Tim siluman tiba di perimeter selatan pukul 02.25 dini hari. Setelah observasi selama 20 menit, mereka menemukan celah keamanan berupa dinding logam tanpa pengawasan langsung. Salah satu anggota dengan spesialisasi penetrasi membuka celah selebar 40 cm pada bagian bawah dinding menggunakan alat potong senyap berlapis karbon. Melalui celah itu, 1 unit pengintai kecil dilepaskan masuk ke dalam untuk pemetaan interior hanggar visual. Dari dalam mengonfirmasi keberadaan ratusan karung beras bertumpuk, masing-masing bertanda label Bansos 2023. Padahal distribusi tersebut, secara administratif sudah dinyatakan tuntas sejak Maret tahun lalu. Tidak ditemukan alat timbang resmi atau dokumentasi pengiriman. Petugas-petugas yang terlihat lebih fokus pada pengamanan fisik ketimbang operasional logistik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah tim bayaran,
bukan karyawan resmi dari perusahaan manapun. Pukul 03.10, tim siluman berhasil menyusup ke dalam hanggar melalui lorong servis di sisi utara, setelah memutus arus listrik lokal tanpa menimbulkan gangguan besar. Di dalam hanggar, dua operator segera menempatkan pemindai RFID aktif pada 15 titik karung secara acak. Pemindai ini akan digunakan untuk pelacakan jika muatan tetap dipindahkan secara paksa. Satu anggota lainnya menempatkan dua perangkat sabotase non-destruktif di sistem rotor belakang helikopter. Perangkat itu didesain untuk mengganggu sistem navigasi rotor secara otomatis ketika mesin mulai aktif, cukup untuk menyebabkan gangguan teknis yang mengharuskan helikopter membatalkan penerbangan tanpa merusak fisik secara permanen. Di luar, hanggar tim langit menangkap pergerakan konvoi kecil berisi 2 truk dari arah barat, diperkirakan membawa muatan tambahan atau personel pengamanan. Perintah penahanan tindakan diberikan. Intelijen pusat menilai bahwa konvoi ini belum menyadari adanya infiltrasi. Pukul 04.00, tim siluman keluar dari hanggar setelah semua perangkat ditanam dan sinyal pelacakan dipastikan aktif. Seluruh data dikirim ke markas pusat menggunakan jalur komunikasi terenskripsi satu arah. Untuk menjaga kerahasiaan, peralatan transmisi langsung dihancurkan setelah pengiriman. Sementara itu, tim bayang-bayang mengidentifikasi bahwa salah satu rekening penerima dana korupsi melakukan transaksi pembelian tiket penerbangan ke negara tetangga dengan keberangkatan pada sore hari setelah jadwal pengangkutan. Ini menguatkan dugaan bahwa operasi ini bukan hanya pengangkutan barang, tetapi juga pelarian pelaku utama. Pukul 05.10, seluruh tim siluman sudah keluar dari area rawan. Mereka kembali ke titik netral di kawasan perbukitan timur, di mana jalur evakuasi udara sudah disiapkan jika terjadi kontak langsung. Operasi hari itu dinyatakan berhasil sepenuhnya tanpa terdeteksi. Semua perangkat bekerja normal, data intel lengkap, dan struktur logistik musuh terbuka secara menyeluruh. Namun, satu hal yang tidak terduga terjadi. Pada sore harinya, salah satu sinyal RFID menunjukkan pergerakan menuju titik luar prediksi, mengarah ke kawasan pesisir. Kemungkinan adanya jalur pelarian cadangan terbuka. Ini berarti mereka tidak hanya menggunakan satu helikopter, atau kemungkinan juga mereka berencana memindahkan sebagian muatan lewat laut. Intelijen pusat segera memerintahkan pengaktifan unit Laut Hitam, pasukan khusus pantai yang tidak terdaftar di dokumen militer publik. Operasi kini ditingkatkan statusnya menjadi prioritas ganda, karena selain ancaman kehilangan barang negara, ada kemungkinan kebocoran operasi ke pihak asing. Tugas utama berikutnya, menggagalkan pengangkutan lewat jalur laut dan udara dalam waktu kurang dari 24 jam. Semua tindakan akan bergantung pada analisis cepat dan keputusan lapangan yang presisi. Kegagalan berarti hilangnya 200 ton beras korupsi, lepasnya pelaku utama, dan runtuhnya kredibilitas sistem pengawasan negara. Dan malam berikutnya, medan operasi tak lagi dalam bayangan. Target bergerak, taktik harus berubah. Pukul 07.45 pagi, hanya beberapa jam setelah tim siluman berhasil keluar dari area hanggar, Pusat Komando Darurat menerima peringatan tak terduga. Salah satu perangkat RFID yang dipasang pada karung beras menunjukkan pergerakan tidak sesuai jalur prediksi. Alih-alih menunggu proses pemuatan ke helikopter, sinyal itu bergerak ke arah tenggara, menjauhi hanggar. Rute itu berakhir di sebuah pelabuhan kecil tak berizin yang berada di zona abu-abu perairan kabupaten sebelah. Pelabuhan itu tidak tercantum dalam sistem pengawasan pelayaran nasional. Berdasarkan citra satelit terakhir yang diambil sebulan lalu, wilayah tersebut terlihat seperti pelabuhan nelayan biasa dengan aktivitas terbatas. Namun data terbaru dari UAV drone pengintai menunjukkan kehadiran 3 truk tertutup dan 1 kapal pengangkut logistik kelas menengah dengan kapasitas 800 ton. Aktivitas bongkar muat mulai terjadi sejak pukul 05.30 pagi, bersamaan dengan waktu pelarian tim siluman dari hanggar. Ini menunjukkan bahwa rencana cadangan dari jaringan korupsi telah diaktifkan secara paralel. Pusat Komando segera memerintahkan unit Laut Hitam untuk menyusun langkah operasional. Unit ini dikenal sebagai bagian dari struktur tidak resmi, terdiri dari personel veteran laut khusus, mantan penyelam tempur, dan operator amfibi. Mereka tidak mengenakan identitas institusi dan bergerak dalam skema yang tidak terekam sistem militer formal. Pagi itu, 14 anggota inti unit Laut Hitam menerima koordinat target, profil ancaman, dan jendela waktu penyerbuan, maksimum 6 jam.
Rencana serangan dibagi menjadi 3 lintasan utama. Lintasan air, 4 personel menyusup menggunakan perahu taktis. Rendah suara dari sisi barat, melalui kanal hutan bakau yang terlupakan, untuk menanam alat penghenti baling-baling di kapal target. Lintasan darat, 6 personel memasuki pelabuhan sebagai pekerja logistik gelap yang biasa dibayar oleh jaringan penyelundup. Mereka membawa alat pengacak komunikasi dan bom magnetik mini untuk sabotase truk muatan. Lintasan sniper, 4 personel, bertugas di perbukitan 700 meter di atas pelabuhan, menyediakan pengawasan visual real-time dan siap melakukan tembakan penghentian jika kapal hendak meluncur sebelum waktu serang. Sementara itu, tim analisis di Komando Pusat menyusun pola pengiriman. Logistik ilegal selama 6 bulan terakhir di wilayah tersebut. Mereka menemukan bahwa pelabuhan ini bukan tempat darurat, melainkan pusat distribusi bayangan untuk barang sitaan negara yang dialihkan lewat jalur laut. 3 kapal yang pernah merapat ke sana diketahui menggunakan bendera negara tetangga dan sering mematikan AIS, Automatic Identification System. Dugaannya, pihak korupsi sudah lama menyiapkan alternatif laut sebagai pengalihan jika jalur udara terdeteksi. Pukul 11.20, tim lintasan darat mulai menyusup. Mereka menggunakan seragam buruh pelabuhan dan membawa identitas palsu dari koperasi angkut fiktif. Tidak ada pemeriksaan ketat. Penjaga pelabuhan hanya mencatat plat nomor kendaraan pengangkut yang masuk, tanpa mencocokkan dengan sistem pelaporan pelayaran resmi. Ini memperkuat dugaan bahwa seluruh sistem di pelabuhan itu dikendalikan secara manual dan tidak diaudit. Pada saat bersamaan, tim perahu taktis sudah berada 300 meter dari buritan kapal. Mereka menurunkan penyelam dengan alat tempel penghambat, poros baling-baling. Alat itu cukup untuk membuat sistem propulsi kapal mengalami getaran kuat, menyebabkan kapten kapal harus mematikan mesin demi alasan keselamatan. Proses ini membutuhkan waktu maksimal 20 menit dan tidak menimbulkan ledakan. Pukul 12.15, operator pengacak komunikasi aktif. Semua sinyal radio kapal lumpuh dalam radius 1 km. Pengiriman data elektronik dari kapal ke sistem pelayaran pusat juga terputus. Ini memastikan bahwa mereka tidak dapat melapor atau mengaktifkan bantuan sebelum tim utama menyerbu. 10 menit kemudian, sniper dari perbukitan mengirim sinyal bahwa kapten kapal dan 2 operator logistik mulai naik ke anjungan. Berdasarkan ciri pakaian dan posisi tangan, mereka sedang mengaktifkan sistem peluncuran. Komando Pusat segera memberikan lampu hijau. Penyerbuan dimulai. 2 ledakan mini terjadi nyaris serentak. 1 berasal dari bom magnetik pada truk pertama yang hendak membawa muatan ke kapal. 1 lagi dari sistem kemudi kapal yang terganggu alat saboteur bawah air. Kapal langsung mati mesin. Asap membubung dari kompartemen belakang, cukup untuk menimbulkan kepanikan tanpa menghancurkan sistem sepenuhnya. 6 anggota darat menyerbu dermaga. 3 dari mereka menahan operator kapal, 2 lainnya menguasai pos kontrol pelabuhan, dan 1 bertugas menanam sinyal pelacak pada peti logistik yang belum sempat diangkat. 13 orang diamankan, termasuk 2 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen resmi. Mereka adalah teknisi kapal bayaran dari luar negeri yang selama ini menjadi bagian dari jaringan pencucian logistik. Tidak satu pun dari mereka melawan secara bersenjata, namun catatan komunikasi dalam perangkat mereka menunjukkan rencana pelarian besar jika jalur helikopter gagal. Data dari tempat kejadian memperkuat kesimpulan bahwa operasi korupsi ini menggunakan 2 jalur evakuasi, udara dan laut. Jalur darat digunakan hanya untuk pemindahan sementara. Muatan utama adalah 200 ton beras bantuan sosial yang telah diganti karungnya dengan label resmi untuk memanipulasi logistik. Pukul 13.50, seluruh operasi pengamanan pelabuhan dinyatakan selesai. Semua perangkat sabotase diambil kembali, kecuali alat pelacak yang tetap dibiarkan aktif. Unit Laut Hitam mundur dalam 2 kelompok melalui jalur laut dan darat yang telah ditentukan. Tidak ada korban dari pihak operasi, namun 1 kendala muncul. Berdasarkan data drone, terlihat bahwa helikopter Mi-26 di hanggar kembali dinyalakan pada pukul 14.10, lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pihak musuh menyadari jalur laut mereka telah gagal, dan kini mencoba kembali ke rencana awal. Waktu menjadi faktor utama. Pusat komando hanya memiliki 1 peluang untuk menghentikan penerbangan itu.
Rencana penghentian jalur udara harus dipercepat. Seluruh personel diminta kembali ke status tempur. Satu perintah dikeluarkan, titik, serang final jalur udara tidak boleh lepas. Pukul 14.20. Status waspada maksimum diberlakukan di seluruh unit yang terlibat dalam operasi. Laporan intelijen visual dari drone mata elang memperlihatkan helikopter Mi-26 mulai melakukan prosedur pemanasan mesin. Dua awak terlihat bersiap, naik melalui pintu kanan kabin. Truk tangki bahan bakar yang sebelumnya mundur, kini kembali ke sisi kiri badan helikopter. Artinya, pengisian bahan bakar darurat sedang dilakukan untuk penerbangan minimal 90 menit. Pusat Komando menganggap keputusan ini sebagai bukti bahwa jalur laut telah dianggap gagal oleh pihak korupsi. Mereka tidak memiliki waktu atau opsi logistik lain. Ini adalah pelarian darurat terakhir. Jika helikopter berhasil lepas landas, peluang untuk menggagalkan pengangkutan akan menurun drastis. Mi-26 memiliki daya jangkau tinggi, mampu terbang, melewati batas yurisdiksi udara dalam waktu kurang dari 2 jam. 2 tim khusus langsung disiagakan. Tim Halang Udara, THU. 8 personel dengan spesialisasi anti-aerospace, dilengkapi peluncur rudal manpads dan sistem jamming udara. Mereka bergerak menggunakan kendaraan sipil berat yang telah dimodifikasi agar tidak terdeteksi dari udara. Tim Tanah Tempur, TTT. 11 personel infiltrasi darat, tersisa dari operasi hanggar dan pelabuhan, dikerahkan kembali untuk memotong jalur bahan bakar, sabotase landing gear, dan menghancurkan sistem avionik sekunder helikopter sebelum lepas landas. Pukul 14.35, tim Halang Udara sudah berada di zona Bukit Selatan Hanggar, 980 meter dari posisi helikopter. Mereka membawa 2 peluncur rudal jarak pendek Igla S dan 1 sistem jamming spektrum lebar. Jamming akan dinyalakan hanya jika Mi-26 berhasil mengudara. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan secara brutal, tapi untuk membuat helikopter kehilangan koordinat dan kembali mendarat secara paksa. Sementara itu, tim Tanah Tempur menyusup melalui parit layanan air bawah tanah yang dulunya terhubung ke sistem pemadam kebakaran hanggar. Jalur ini tidak dijaga karena dianggap tidak fungsional. Mereka mencapai titik tembus di bawah landasan helikopter pada pukul 14.42. Tim ini membagi tugas secara cepat. 2 personel naik ke sisi kiri helikopter, 1 bertugas menjepit dan melumpuhkan selang pengisian bahan bakar, 2 lainnya menanam perangkat penghenti sistem hidrolik roda pendaratan. Sisanya berjaga dengan senjata api berperedam suara. Pukul 14.47, Mi-26 menyalakan baling-baling utama. Getaran mulai terasa sampai ke permukaan bawah hanggar. 1 unit truk logistik membawa sisa karung beras terakhir ke dalam kabin. Jumlah total muatan diperkirakan sudah mencapai 85% dari kapasitas maksimum. Waktu tinggal di darat tidak akan lebih dari 10 menit. Pukul 14.51, tembakan senapan jarak jauh dari arah barat mengenai ban depan truk pengangkut, menyebabkan kendaraan tergelincir dan menghalangi pintu utama kabin. Sontak, awak helikopter panik. Operator pengisian bahan bakar menghentikan aliran bensin, dan beberapa personel keamanan swasta mulai merespons situasi. Tim Tanah Tempur segera naik ke permukaan. Mereka mengenakan pelindung ringan dan masker gas. 2 granat asap dilempar ke arah belakang helikopter untuk menciptakan gangguan visual. Dalam waktu 40 detik, mereka berhasil menonaktifkan panel akses sistem avionik darurat dengan alat saboteur elektronik. Ini memastikan bahwa sistem navigasi digital helikopter tidak akan berfungsi meski berhasil terbang. Salah satu personel dari tim Halang Udara melaporkan bahwa baling-baling Mi-26 mulai berputar penuh. Helikopter berniat melakukan prosedur rolling, take-off, sebuah metode lepas landas cepat tanpa pemanasan penuh. Ini adalah tanda bahwa pihak lawan menyadari adanya penyusupan dan berniat kabur secepat mungkin. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, peluncur manpads diaktifkan. Rudal ditembakkan pada pukul 14.56 ke arah bagian ekor Mi-26. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghantam sistem penstabil belakang. Rudal menghantam sasaran dengan presisi. Helikopter bergetar hebat dan kehilangan keseimbangan arah. Pukul 14.58, pilot mematikan mesin utama.
Helikopter jatuh perlahan ke posisi semula, mendarat darurat dengan stabil namun tidak bisa bergerak lagi. Asap tipis keluar dari bagian belakang, tapi tidak menimbulkan kebakaran besar. Sistem kendali sudah lumpuh. Pasukan TTT segera menguasai kabin dan menahan seluruh kru. 2 orang dari dalam kabin sempat mencoba melarikan diri namun dilumpuhkan dengan tembakan non-mematikan. Tim mengamankan seluruh isi muatan. Total 197 ton beras ditemukan, lengkap dengan karung dan label bantuan sosial yang sudah diganti dengan logo resmi instansi tertentu. Pukul 15.10, seluruh wilayah Hanggar dinyatakan aman, tidak ada korban jiwa. 2 awak helikopter mengalami luka ringan akibat benturan, dan 5 orang lainnya, termasuk koordinator lapangan logistik, diamankan dalam keadaan hidup. Seluruh perangkat elektronik mereka langsung disita untuk proses. Forensik. Pusat Komando memberikan status Miss 07 terkendali. Operasi dihentikan secara penuh. Total 200 ton beras hasil korupsi berhasil dicegat dan diamankan dari 2 jalur pelarian utama, laut dan udara. Dalam laporan rahasia yang dikirim ke Kementerian Keamanan Nasional, operasi ini tidak pernah dicatat secara terbuka. Publik hanya mengetahui bahwa pengiriman logistik negara ditunda karena masalah teknis. Tidak disebutkan siapa dalangnya, tidak ada penyebutan nama institusi, dan tidak ada tuntutan resmi diumumkan ke media. Namun, bagi mereka yang berada di lingkaran dalam, ini adalah satu dari sedikit operasi berhasil yang membungkam skema korupsi bernilai tinggi tanpa meninggalkan jejak politik terbuka. Tim siluman, unit laut hitam, dan operator darat kembali ke kehidupan biasa mereka. Tidak ada penghargaan, tidak ada publikasi, dan tidak ada perayaan. Yang tersisa hanyalah laporan setebal 194 halaman yang dikunci dalam sistem internal kementerian dengan status klasifikasi tinggi, mata dan telinga negara.